sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul masyi fit thariq, halaman 38. Adabul masyi utawi iku bab yang menerangkan tentang tata kramanya lumaku fitoriki ing dalem dalan. Jadi sekarang kita membahas tentang bab atau tata krama, etika, cara kita ketika jalan ya pada suatu perjalanan, termasuk ketika kita berangkat untuk menuntut ilmu itu, maka ada tata keramanya sampai pada melaku saja ya, jalan saja itu juga butuh tata krama sampai seperti itu. Yang pertama, yang bagi tilmidi ayyamshi mustaqiman, yang bagi sayyo litilmidi marang murid ayyamshi apa yen mlaku mustaqiman hale jejeg. Artinya di sini ketika kita dalam perjalanan menuntut ilmu itu harus benar-benar jejeg itu dalam artian kita mampu untuk fokus ya, niat, benar-benar niat. Jadi berangkat menuntut ilmu itu dengan harapan ya, niat yang kuat ya, jejeg itu niat yang kuat, tegas. Jadi nggak ada ceritanya berangkat menuntut ilmu terus kelewes, harus dengan niat yang bertanggung jawab. Sama ya, tidak harus dalam etika menuntut ilmu, tapi ketika kita perjalanan, misalkan perjalanan untuk usaha atau perjalanan dalam rangka kita melakukan usaha atau bekerja, kita tetap harus bisa melakukan dengan ajeg atau dengan jejeg. Bekerja pun juga harus semangat. Masa berangkat bekerja koyo manis, tidak bisa. Maka etika di sini diatur sepanjang kita perjalanan ya, bisa jihad fisabilillah, maka itu kita harus jejeg, harus semangat. La yaltafitu, ora noleh sapa tilmid. Kalau di sini tilmid karena contohnya murid ya. Yaminan ing arah tengen, wala shima lan ora ing arah kiwa. La biwiri hajatin lawan tanpa hajat.
tidak toleh-toleh, entah itu noleh ke kanan, noleh ke kiri, bigoiri hajatin, kelawan tanpa hajat, tanpa ada hajat. Maksudnya gimana? Ketika kita sudah mau berangkat, ini contohnya murid seperti Mas Sultan mungkin masih dalam ketika belajar. Ketika berangkat tidak boleh toleh ke kanan atau ke kiri. Toleh ke kanan ke kiri itu bukan berarti noleh ke kanan nggak boleh, noleh ke kiri nggak boleh, bukan. Tapi tetap satu tujuan, ya. Boleh kita berhenti, ya. Tapi ketika kita ada hajat. Jadi satu tujuan itu ya sampai nggak boleh melincur, istilahnya kalau orang sekolah. Sama dengan ketika kita bekerja, harus bisa kita fokus. Entah itu kita dalam menekuni suatu usaha, ya, bisa melakukan fokus untuk pengembangan usaha tersebut. Ojo dulu mengeluh, ya. Dulu berhenti, toleh. Kok ini yang sukses tangga ini usaha kok ini ada yang sukses karena usaha sapi melong. Hal-hal yang seperti itu, ya, maka harus kita hindari, ya. Ilmu toleh itu kita hindari. Kita belajar untuk bisa fokus, ya, kalau dalam hal bekerja, ya, ataupun beribadah. Sekalipun kita pergi ke sekolah pun juga seperti itu. Wala yataharrik, dan ora obah sopotin ya, biharokatin kelawan obah la taliku bihi kang ora pantes opo harokat. Artinya di sini kita tidak mudah untuk goyah terhadap pemikiran kita, atau kita tidak berubah-ubah atas apa yang kita lakukan. Wala yusri'u lan ora ngerinanake jiddan kelawan teman-teman fi masyihi ing dalem istilahnya ing dalem lagune wala yubtiu lan ora alon-alon apa masyi. Artinya di sini adab kita ketika berjalan itu yo gak oleh banter, yo gak oleh alon-alon, standar saja. Standar saja, kita tidak boleh melayu yo gak oleh, banter yo gak boleh, tapi alon-alon yo tambah menunjukkan kemalasan. Maka ketika itu kita dalam hal apapun, ya, entah itu seperti bekerja, ya sama saja, ya. Kebuanter kerjodok ya gak oleh, ya. Alon-alon wis sepenting kelakon, katanya gitu kalau ada. Alon-alon itu yang seperti apa? Maka di sini kita harus harus tetap ada perubahan, jangan stagnan. Kalau kita misalkan dalam contoh hal beribadah, kok kita masih sama seperti yang dulu, maka kita dalam keadaan merugi. Contoh, ya, seperti Al-Quran, di Al-Quran pada surat Al-Asr, ketika kita, ya, semua manusia itu dalam keadaan merugi,
kecuali siapa? Orang-orang yang Nah, kalau konteks kita dalam beribadah kok masih stagnan, sama dengan seperti yang dulu, maka kita itu dalam keadaan merugi. Walayakul lan ora mangan sapa tilmin au yughni utawa apa? Utawa lakon sapa tilmin. Nah, di sini seperti halnya apa? Berangkat ke sekolah, gak oleh kalau mangan karo lagu. Kemudian apalagi nyanyi-nyanyi pinggir jalan gak oleh. Kan orang berjalan itu juga ada etika. Tegap, gak tolak-toleh, gak kelewes-kelewes, ya jalan tetap. Yang rohu kita utawa maca sapa tilmin kita bahu kita bitilmin wa huwa hali utawi tilmin yang si iku lumaku sapa tilmin. Jadi di sini kita tidak boleh ya membaca buku dalam keadaan berjalan. Nah, ini maksudnya gimana? Kita tahu tempatnya, ya. Kita tahu koridornya. Kalau sepanjang itu tidak mengganggu konsentrasi kita menuju tempat ilmu, ya boleh-boleh saja. Terkhusus pada kitab Al-Quran, nah, maka kita ada tersendiri cara atau etika membaca Al-Quran. Beda lagi sambil jalan kok sampai mau terus mau murajaah yang ya. Tapi istilahnya apa? Kita berniat untuk murajaah. Misalkan sultan biar hafalannya nggak hilang, maka murajaah. Seperti itu. Yang tidak boleh itu sambil berjalan, ibu gede, itu tidak diperbolehkan. Wa ayyam ta'ita lan yento ngedoi sapa ilmin anil wahli saking nyelato belato wal ausahi lan piro-piro apa katuran kotoran. Artinya di sini ketika kita berjalan ya cari jalan yang baik ya, beledok itu yang jembret itu ya. Atau ketika ada kotoran yang kita minggir. Kalau kita ilustrasikan dalam perbuatan ibadah atau perjalanan kita dalam beribadah termasuk mengarungi hidup ini, ketika kita mau berjalan ya, menuju ridhonya Allah ya, maka termasuk ya perbuatan-perbuatan jelek itu juga harus kita singkirkan. Perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori diri kita ya kita harus jauhi. Kalau di sini ausahin itu berwarna kotoran, tapi kalau dalam konteks beribadah ya hal-hal yang tercela yang tidak disukai Allah itu coba benar-benar kita jauhi. Maka terkadang ya, ilmu yang bermanfaat itu bisa muncul ya, manakala satu hati kita terdapat hati yang bersih, tidak ada pikiran kotor, hati kotor. Nah, konteksnya seperti itu. Kalau hanya menghindari jalan yang bledok, nah, terus nggak ada kotoran,
kalau dimaknai seperti itu, maka kita harus berjalan di jalan yang benar-benar bagus. Tidak, tapi dalam konteks kita harus menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likailah, supaya ora tiba sapa tilmin au yatawassah, utawa kotor sapa tilmin saubuhu apa pakaiane tilmin. Di sini kita menghindari peledok, menghindari kotoran, supaya apa sih? Supaya tidak jatuh atau tidak kotor pakaian. Nah, gunanya apa kita menghindari apa hal-hal yang jelek atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya agar kita apa, kita bisa bersih yang nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya usaha dari kita. Wa yaqa'ida lan ngetoi sapa tilmin aidon halimane anis sihami saking desek-desekan likaila yastadima, supaya orang tabrakan biahadin kelawan wong suci-suci, termasuk dalam hal berangkat menuntut ilmu, ya kita juga dijauhi ya, untuk apa, desek-desekan, artinya kalau kita konteksnya menuntut ilmu, ya kita konteksnya tilmid, murid, maka harus apa? Harus bisa menempatkan diri kita. Artinya di sini desek-desekan itu ya bersesaan itu dalam konteks menuntut ilmu. Royoan kon. Tapi kalau kita royoan, istilahnya royoan untuk pinter, ya, royoan untuk iri dalam hal belajar, ya boleh dan malah diperbolehkan. Kita suruh apa sih? Untuk menjauhi hal-hal ya, termasuk desek wong, artinya nyikut wong itu ya gak boleh, menyakiti hati orang, ya. Nah, itu sama dengan apa? Ya tadi sama dengan apa? Ya tawassah, ya, mengotori diri kita. Kalau orang yang berdesak-desakan kan akan nabrak sana, nabrak sini. Ini sama dengan ciri orang yang apa? Ya iri terhadap orang lain. Nah, ini juga kita tidak diperbolehkan. Iri dalam konteks apa? Kalau beribadah sangat diperbolehkan iri. Oh itu kok iso sholat ya tepat waktu, saya kok iri tidak bisa. Nah itu dalam konteks seperti itu kita boleh. Tapi dalam konteks yang lain, ini contohnya sikut-sikutan dan sebagainya, apalagi sampai menyakiti hati orang lain, ini kita tidak diperbolehkan. Utawa iling alaihi ing atase tilmid syai'un apa suci-suci min adawatihi saking pira-pira prapote. Artinya dalam menuntut ilmu kita tidak boleh mengukur atau ingat-ingat apa harta kita. Wa alla yakifa lan yen to ora mandeg
sapa tilmid fitoriqi ing dalem dalan li ajli karena arahnya ya leluwihan al-fuduli utawa ora ono faedah aus yastaqif utawa ngendhekake sapa tilmid ahadul malaihi ing salah sijine kancane tilmid. Artinya ini murid ya. Konteksnya murid, kalau ada ya sepanjang itu kita tidak ada hajat ya, maka jangan sampai kita berhenti. Sepanjang kita sudah punya tujuan atau di jalan Allah yang benar, ya sudah kita istiqomah. Kan jangan sampai tujuan yang sudah benar itu bisa berhenti di tengah. Apalagi mengajak orang lain untuk berhenti. Wis mandek sih, ayo ngopi gini. Dijak ngopi kasih tahu sekolah belajar. Nah, itu juga tidak boleh. Dalam hal beribadah ya seperti itu. Maka kita tidak boleh memberhentikan hal-hal yang baik. Syukur-syukur atau lebih-lebih jangan sampai kita malah mengajak orang dalam kejelekan. Hatta sehingga la ya ta'akhkhar ora kang iso bahad an mi'adil madrasati saking waktu sekolah. Nah, maka konteks ketepatan waktu itu juga penting, disiplin itu juga penting dalam hal apapun kita tetap disuruh disiplin. Cobalah kita dalam mengerjakan apapun itu bisa fokus. Segala sesuatu kalau kita tekuni maka akan berhasil. Sepanjang amalan apapun, sepanjang kita bisa melakukan amal, misalkan sampai istiqomah baca sholawat atau istiqomah baca waqiah. Sepanjang itu pula maka keberkahan atau barokah atau karomah itu akan muncul dengan sendiri tanpa kita takut. Kalau kita punya amalan ya, maka istilahnya apa? Barokah itu akan muncul pada diri kita. Tapi istiqomah dalam kebaikan, amalan yang perbuatan yang baik. Masa perbuatan tercela kita istiqomahkan. Nauzubillah. Idza masya ya ma'azula zumalaihi nalikane melaku sapa tilmid ma'azwalaihi sertane pira-pira kancane wala yamzah fala yamzah moko ora guyon sapa tilmid ma'ahum sertane kancane. Kita dalam perjalanan ya tidak boleh guyonan ketika berangkat sekolah. Wala yarfa lan ora banterake sapa tilmid sautahu ing suarane tilmid. Ketika kita berbicara pun ya, itu dilarang untuk banter. Gak oleh sampai suara banter itu tidak boleh. Umpamanya muaka gak boleh. Kita ada etikanya dalam berjalan. Ida takallam nalikane guyonan ya. Audohi kakak utawa guyu
sapa tilmid. Ketika berbicara kita juga tidak boleh keras-keras, dohikaka ya, utawa tertawa terbahak-bahak. Kalau sampai terengis pinggir jalan, wala yastahzi'u, lan orang guyu sapa tilmid bi'ahdin kelawan wong suwi-suwi. Kene yo gak oleh guyon, tapi kene juga gak oleh guyon wong. Artinya guyu wong itu yo ngece wong itu yo gak oleh, termasuk meledek orang apa maneh nggodha wong. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Nggodha artinya yo mungkin dalam perjalanan ono sing ayu dan sweet. Biasanya kan ada, kalau anak-anak kecil-kecilan seperti itu. Jangankan anak kecil, orang dewasa kalau ada misalkan roto bening saiti seperti itu, nek nakal ya mesti sweet. Pikir warung jagongan itu tetap seperti itu, maka tidak boleh itu kita lakukan. Fakulu dalika, maka utawi sekabehane mengkono-mengkono itu ya guyon dan sebagainya qobihun jiddan iku ono kelawan banget. Gak boleh, karena guyonan ya, termasuk guyu koncone ketika dia susah, nah itu juga tidak boleh, karena ini etika dalam belajar. Dan apa qobihun banget elek ini adalah perbuatan yang jelek. Wala yaliku lan ora patut apa dalik bitilmidi kelawan murid-murid muhaddabi kan terdidik. Maka kita sebagai orang yang terdidik ya, kita tidak boleh guyonan dan sampai bisa melakukan itu. Wala yansasalam lan ora lali sapa tilmid assalamu ing salam ala mayyusodi ing atase wong kang apa ketemu sapa tilmid fitoriki ing dalem dalan. Ketika kita bertemu dengan orang, entah itu di jalan, entah itu berpapasan, ya, maka kita disuruh apa? Ya, kita tidak lupa untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Timbangan ini, bro, seperti itu. Timbangan ini seperti itu ya sudah. Ya, kita doakan aja assalamualaikum. Ya bro, baru seperti itu. Ini hal yang terkecil, tapi sepanjang itu pula kita lakukan, maka doa selamat itu juga akan apa? Kita mendoakan dia untuk selamat, dia mendoakan kita untuk selamat. Nah, dengan mungkin dengan doa seperti itu perjalanan kita bisa lancar. Entah itu perjalanan berusaha, entah itu urusan-urusan yang lain. Dan Allah selalu melindungi kita. Maka jangan sampai kok kita tidak mengucap salam ketika bertemu orang lain. Karena sejatinya ketika kita mendoakan orang lain sama dengan kita mendoakan diri kita sendiri. Khususon kelawan khusus idza kana nalikane ono sapa tilmid ya. Idza kana nalikane ono sapa man walidahu iku wong tuane tilmid
au ustadahu utawa gurune ilmi. Nah, termasuk ketika berjumpa dengan guru yang kita harus mengucap salam. Apalagi ketika kita berjumpa dengan guru yang lama, tidak pernah kita bertemu, misalkan guru TK kita ya, atau guru ngaji kita, misalkan kita ketemu di jalan, kita mengucapkan salam. Kalau bisa kita salam. Terkadang sekarang itu banyak anak masuk kita semua ini lupa terhadap guru-guru yang pernah mengajar kita semasa kecil. Nah, kita tidak boleh melupakan itu. Maka sekali dalam setahun misalkan, pada hari raya kita kunjungi. Karena bisa jadi kesuksesan kita itu yang berawal dari situ. Awal kita tidak tahu huruf alif, huruf ba, sampai pada mengantar ke kesuksesan kita. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.